Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku dan lepaskan kekakuan daripada lidahku. Semoga mereka memahami perkataanku. Sahabat solihaku yang senantiasa dalam keberkahan Allah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam perasaan yang senantiasa bersyukur dan dalam keistiqomahan. Sahabat salihah, ada pepatah yang sering sekali diucapkan oleh salah satu influencer muda di Indonesia. Mungkin teman-teman tahu salah satu yang saya maksud ini siapa, yaitu Kak Sherly Anavita. Dan beliau suka mengambil pepatah ini atau quotes ini dari salah satu tokoh luar yang bernama Warren Buffett, yang bunyinya seperti ini, sahabat. The more you learn, the more you earn. Yang dimana artinya, semakin banyak yang kamu pelajari, maka akan semakin banyak pula yang akan kamu dapatkan. Tapi ketika itu ada tambahan lagi sih quotes-nya, cuman saya nggak tahu ini quotes yang benar yang gimana. Cuman ketika salah satu penampilan Kak Sherly Anavita yang saya dengar, beliau menyamakan the more you learn, the more you earn, the more you return. Dimana dikatakan di terakhir, the more you return adalah ya semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak akan mendapatkan hasil dari pelajaran kita, dan semakin banyak pula ketika kita membagikan apa yang sudah kita dapatkan, akan banyak yang akan kembali kepada kita. Luar biasa ya hikmahnya. Dan selain itu, ini juga sejalan ya teman-teman dengan Quran surat, menurut saya, dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang disitu Allah berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan di sini. Saya merasa tertampar sekali bahwa kita sebagai seorang muslim wajib memiliki semangat untuk senantiasa belajar, memperluas hati untuk mengisi gelas-gelas yang kosong, yang dimana ketika penuh nanti kita pun harus senantiasa bisa membaginya. Dan semoga dari pembukaan ini saya berharap dan para sahabat salihah pada hari ini bisa menjadi bagian termasuk di dalamnya, yang dimana senantiasa memiliki semangat berada dalam kumpulan orang-orang yang selalu ingin belajar dan menambah wawasan. Semoga ikhtiar ini Allah ridhoi ya teman-teman, dan kita tetap semua termasuk orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, karena sungguh luar biasa ya ketika Allah sudah memberikan derajat yang tinggi kepada kita semua. Insya Allah saya yakin kehidupan teman-teman pun juga berada dalam keberkahan serta bimbingannya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mengapa kita senantiasa mengupayakan diri untuk terus belajar? Ya, pada kondisi Indonesia atau bahkan dunia yang semakin maju saat ini, saya merasa bahwa kita tidak bisa lagi berdiam diri. Apalagi ya dengan kondisi yang maju saat ini.
Dan apalagi kalau misalkan kita bisa menghitung, kayaknya sepertinya tidak akan bisa dihitung. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang menurut saya, yang saya pahami dan saya pelajari, nikmat terbesar yang tidak bisa kita hitung dan harus serta patut kita syukuri adalah nikmat Islam. Yang satu hal lagi yang paling istimewa dan harus banget kita banggakan adalah alhamdulillah kita terlahir sebagai seorang wanita, yang dimana begitu banyak keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang wanita. Udah kita sebagai seorang Islam, beragama Islam, ditambah keistimewaan kita terlahir sebagai seorang wanita. Luar biasa. Nah, ini adalah bagi saya nikmat yang patut kita syukuri, yang patut kita banggakan, dan yang saya berharap seharusnya kita itu melakukan sesuatu hal yang luar biasa kepada Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat ini gitu ya, nikmat berupa agama Islam dan juga nikmat kita menjadi seorang wanita yang di dalamnya terdapat banyak keistimewaan. Lalu cara kita mensyukuri nikmat itu dengan seperti apa? Ya, selain kita mengucap syukur, alhamdulillah, kira-kira dengan cara apa dan bagaimana ya kita harus mengerjakan nikmat tersebut gitu ya. Yaitu saya merasa bahwa ayo kita sama-sama sungguh-sungguh dalam apa? Dalam melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah dan apa yang sudah Allah syariatkan kepada kita. Sederhananya begini, sahabat. Misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan yang besar, yang kita diberikan kesempatan untuk bisa mengenal atasan kita, gitu ya. Kita dekat dengan atasan kita. Terus pada saat itu, atasan itu karena perusahaan juga sudah besar, gajinya pastilah besar. Saya yakin itu. Dan pastinya saya normalnya gitu ya, yang saya tahu perusahaan besar pastilah juga mengupayakan bagaimana bisa memberikan kesejahteraan karyawannya di dalamnya. Nah, terus kemudian suatu ketika teman-teman sahabat salihah melakukan kesalahan yang sebenarnya mungkin atasan kita itu tidak menyukainya, tapi atasan kita itu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak lantas langsung marah, tapi malah mengevaluasi dan senantiasa membimbing kita. Enak banget nggak tuh kira-kira? Kebangetan banget kan enaknya, gitu ibaratnya. Cuman lalu kita sebagai orang yang dibegitukan gitu ya terhadap atasan kita, kayaknya mustahil banget dong kalau misalkan kita malah tidak melakukan apa-apa, kita malah masih tetap malas-malasan dalam pekerjaan gitu ya. Kita malah masih mengerjakan hal yang biasa-biasa saja, tidak berusaha untuk inovasi misalkan, tidak berusaha untuk kreatif. Pastilah ketika kita diberikan kebaikan kepada orang, normalnya kita senantiasa ingin mengembalikan. Ibaratnya kayak seperti kalau kata pepatah hutang budi, saya harus berhutang budi nih gitu ya. Nah, cara kita berhutang budi itu yang seperti apa? Konsekuensi apa sih yang harus kita ambil ketika kita itu mendapatkan kebaikan? Pasti teman-teman harus bersungguh-sungguh, ya Allah, alhamdulillah ya atasan kita itu baik, atasan kita itu pengertian gitu ya. Lalu kita ya pasti akan bersungguh-sungguh dalam bekerja, mengoptimalkan apa yang kita punya, meningkatkan passionnya kita mencari apa yang bisa kita berikan untuk perusahaan kita ataupun atasan kita. Normalnya seperti itu.
Begitu juga harusnya kita melakukan hal tersebut kepada siapa? Kepada Tuhan kita, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan, bahkan nikmat lebih besar daripada sekadar atasan kita. Disitulah seharusnya kita senantiasa mengucapkan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa? Nikmat menjadi menjadi orang Islam, nikmat untuk menjadi seorang wanita. Oleh karenanya, ketika kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu hal yang seharusnya Allah syariatkan, itu adalah sebenarnya bagian dari kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan terhadap nikmat-nikmat itu gitu. Jadi sangat kebangetan banget kalau misalkan kita tidak membalas kebaikan yang Allah sudah berikan selama ini kepada kita. Apalagi di Quran surat Ibrahim, yaitu di ayat ke-7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku maka sungguh pedih adabku. Jadi tidak ada alasan lagi ya bagi kita untuk tidak bersyukur atas nikmat Allah yang kasih kita hingga pada hari ini. Mari sama-sama detik ini kita perbaiki diri kembali. Ayo mulai menata dan memikirkan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada sahabat salihah semua yang ada di sini sesuai dengan tema dan pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang protokol muslimah sejati. Agar teman-teman lebih mudah mengingatnya, maka tips ini saya singkat menjadi sebuah akronim yang mungkin teman-teman ini sangat umum mendengarnya ya. Jadi akronimnya apa? Tips ini adalah bentuk bagaimana sih cara kita mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, yaitu PPKM. Ya, pasti teman-teman sering sekali ya mendengarnya, karena di kondisi COVID kayak gini, kemarin kita habis melalui masa PPKM sampai ke level 4 gitu. Dan banyak memes yang mungkin bikin kita heboh ya, bikin kita misalkan level 4 sepedes apa gitu, kayak gitu ya. Saya pernah baca kayak gitu. Nah, daripada kita membuat akronim PPKM itu dengan hal-hal yang negatif, marilah kita buat akronim yang lebih positif. Dan ini tipsnya semoga bermanfaat, dan ini juga menjadi sebagai pengingat saya agar saya bisa melakukan hal yang lebih baik daripada hari ini. PPKM, apa tuh kepanjangannya? P yang pertama adalah patuhi protokol untuk menjadi muslimah sejati. Dalam hal ini, yang dimaksud dalam protokol muslimah sejati yaitu bagaimana kita sebagai seorang wanita muslimah senantiasa mengupayakan memenuhi apa yang menjadi syariat yang Allah sampaikan. Jadi kita harus benar-benar punya semangat dan niat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mematuhi apa yang menjadi protokol. Atau protokol itu apa sih? Aturan, pedoman yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Untuk menjadi siapa? Untuk menjadi muslimah yang sejati. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu, bahkan seluruhnya sudah paham bahwa yang untuk menjadi muslimah sejati yang seperti apa, Allah telah mensyariatkan dalam Quran surat Al-Ahzab di situ, di mana firman Allah menyampaikan bahwa sebagai seorang wanita kita harus atau diwajibkan untuk menutup aurat yang bagaimana, dimana dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud yang di situ Rasulullah menyampaikan, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan.